PLT Bupati Malang Didi Gatot Subroto dan juga Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT Ahmad Riza Patria melakukan launching program Sarjana Desa Berprestasi yang digagas oleh Universitas Kepanjen. Dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan yang berkualitas dan unggul kepada putra-putri terbaik bangsa, PLT Bupati Malang Didi Gatot Subroto dan juga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT melakukan launching program khusus Sarjana Desa Berprestasi yang digagas oleh Universitas Kepanjen. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPR RI, PLT Bupati Malang, jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, dan juga Rektor Universitas Kepanjen. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBA. Yang kami hormati PLT Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Didi Gatot Subroto SHMH, beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Malang atau yang mewakili. Yang kami hormati jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Besar Malang, Rektor Universitas Kepanjen beserta Sivitas Akademika Universitas Kepanjen, serta yang kami hormati pula seluruh undangan yang hadir pada acara pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan Maha Pencipta, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami semua hadir dalam acara Grand Launching Program Sarjana Desa. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Izinkan kami mempersembahkan sebuah karya seni tari yang akan mengajak kita meresapi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Dipersembahkan oleh Sanggar NDS Sanggarmu. Inilah Tari Remo. Selamat menyaksikan.
Desa PDT RI, Bapak Insinyur Ahmad Riza Patria MPA yang sudah hadir di tengah-tengah bersama kita. Mohon izin saya memberikan ucapan selamat penghargaan Kementerian Desa kemarin menerima penghargaan terbaik satu kementerian dalam penilaian kepuasan layanan publik di tingkat kementerian. Kasih tepuk tangan dulu untuk Kementerian Desa. Ini artinya ya ini Kementerian Desa hadir di tengah-tengah bersama kita ini, bagian dari pelayanan publik, salah satunya adalah di dunia pendidikan. Yang kedua yang kami hormati Bapak PLT Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Didi Gatot Subroto SHMH Kabupaten Malang kemarin juga menerima penghargaan produksi sayur dan susu terbanyak se-Jawa Timur. Kasih tepuk tangan di penghargaan Kabupaten Malang. Baik, yang pertama izin kami laporkan latar belakang kegiatan launching program Sarjana Desa kami sendiri di kampus Universitas Kepanjen. Kampus ini sejarahnya sejak 85 Bapak Ibu sekalian, waktu masih SPK dahulu, dan kampus Kepanjen ini menjadi universitas per Juli tahun 2024. Artinya kita sudah ada sampai 39 tahun ya sejak SPK, Akper, Stikes sampai menjadi Universitas Kepanjen. Dan besar harapan kami di UK, singkatannya Universitas Kepanjen ini UK Gus. Kami di pendidikan yang dirilis laporan tahun 2023 di Kementerian Dikti, angka APK ya, angka partisipasi kasar perguruan tinggi ini masih sangat rendah, di angka 38%. Padahal rata-rata negara maju itu 40%. Malaysia tetangga kita itu sudah di angka 45, 48, Vietnam menyusul 49, bahkan Singapura itu sudah 90% lebih. Artinya apa? Ini kita menyoroti adik-adik kita, generasi bangsa kita, generasi muda. Kalau sekarang familiar generasi Z ya. Rata-rata ini terbukti di level SMA, SMK itu hampir mayoritas itu keinginan kuliahnya rendah. Nah, ini tadi APK-nya masih di 38%. Pasti lulus SMA, SMK orientasinya bekerja. Kalau enggak begitu dinikahkan sama orang tua. Yang menjadi latar belakang kita untuk bisa menginisiasi program Sarjana Desa. Pasti kan latar belakang kendalanya kenapa enggak ingin melanjutkan kuliah. Yang pertama biasanya faktor ekonomi, biaya kuliah, UKT saat ini tinggi, bahkan PTN pun sekarang sudah rasa swasta, PTS ya. Itu yang ingin kami inisiasi, kami membersamai Bapak Ibu di desa. Harapannya adik-adik kita, generasi penerus kita untuk bisa melanjutkan kuliah. Kami punya inovasi Sarjana Desa, kuliah sambil bekerja, bahkan biaya kuliah ini sangat terjangkau. Kemarin kami sudah launching dengan cukup 1 juta rupiah sudah bisa kuliah di Universitas Kepanjen. Tepuk tangan terlebih dahulu. Harapannya adik-adik kita ini bisa meneruskan cita-cita dari mutu ya, yaitu berprestasi di SMK keperawatannya, ikut lomba-lomba nasional bahkan internasional. Tapi lagi-lagi kendala biaya nggak bisa melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu, Pak Wamen, Pak Bupati, serta para tamu undangan yang berbahagia. Yang kedua, tentunya kami juga ingin berpartisipasi, berkontribusi, mendukung program-program pemerintah. Tadi di ruang transit juga diskusi banyak sama Bapak Wamen. Harapannya di Kementerian Desa ini memiliki 12 prioritas. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan ini harapannya nanti kita bisa berkolaborasi. Kami di Universitas Kepanjen
ada rumusnya 4C Pak Wamen, transformasi. Ini sesuai misi kita menjadi kampus yang unggul, bermartabat dan transformasi. Harapannya kampus ini bisa membawa perubahan-perubahan khususnya bermanfaat bagi Kabupaten Malang. Yang kedua, berinovasi. Inovasi ini harapannya melalui launching program Sarjana Desa ini kita bisa mengembangkan potensi-potensi Kabupaten Malang. Kita tahu 378 desa ini potensinya luar biasa. Tidak hanya sekedar desa wisata, tapi potensi-potensi SDM-nya juga sangat luar biasa, mengalahkan level-level dunia. Kemudian setelah berinovasi kita siap beradaptasi. Tadi yang saya sampaikan adaptasi pembiayaan. Nah, jadi cukup 1 juta rupiah kita bisa kuliah di Universitas Kepanjen Keren. Saat ini memang masih 2 fakultas, Fakultas Kesehatan sama Fakultas Ekonomi Bisnis dengan 8 program studi keperawatan, kemudian administrasi rumah sakit sama K3 Kesehatan Keselamatan Kerja. Nah, untuk ekonomi bisnis kita punya sarjana bisnis digital untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Harapannya nanti kemarin kita juga sudah kolaborasi dengan Kampung Songo ya di Donomulyo untuk digitalisasi. Ini dalam rangka meningkatkan potensi-potensi desa, produk-produk UMKM, harapannya bisa menuju level kelas dunia. Nah, ini yang ingin kita tangkap. Besar harapan kami melalui Kementerian Desa dan pemerintah Kabupaten Malang beserta anggota Dewan, kami siap beradaptasi dan berkolaborasi dalam rangka mengantarkan anak cucu kita meraih masa depan, khususnya yang berprestasi, bahkan perangkat-perangkat desa. Tadi juga diskusi banyak, perangkat-perangkat desa meningkatkan SDM, kami siap beradaptasi dan berkolaborasi untuk bisa meningkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Minimal sarjana. Ini proyek ke depan, tahun depan juga akan kita buka program-program magister, lebih banyak magister kesehatan gitu Pak Bupati. Mohon doa restunya agar supaya Universitas Kepanjen Keren, meskipun kita di level daerah, level desa Kepanjen, tapi keren di level dunia. Itu yang ingin kita cita-citakan bersama. Saya rasa itu mohon berkenan Bapak Wamen, Bapak Ahmad Riza beserta Bapak Bupati Malang memberikan motivasi, memberikan semangat bagi potensi-potensi luar biasa di 378 desa di wilayah Kabupaten Malang. Terima kasih Bapak Ahmad Riza beserta tim Kementerian Desa. Meskipun dari desa kita semangat kuliah menuju level dunia. Demikian dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan PLT Bupati Malang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SAMH, kami persilakan. Ikan dikukus sedap rasanya. Petang-petang memancing ikan. Selamat datang Bapak Menteri Desa, Bapak Ahmad Riza Patria di Kabupaten Malang yang indah dan menawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas terselenggaranya launching program Sarjana Desa ini kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Lalu kami haturkan Kabupaten Malang ini terdiri dari 33 kecamatan, 390 desa kelurahan, 378 desa dengan 12 kelurahan, sementara luas wilayah kami itu hampir 3.500 kilometer persegi. Kami punya semuanya. Di belahan selatan kita berbatasan dengan Samudra India, di mana potensi lautnya luar biasa. Kemudian kami juga punya pegunungan, kami punya
di dalamnya ada perkebunan, sehingga secara keseluruhannya insya Allah Kabupaten Malang sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa gabungan kementerian, Kabupaten Malang insya Allah disiapkan menjadi support program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Pak Menteri dan tentunya para undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerataan pendidikan merupakan salah satu penekanan utama di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Maka dari itu tema besar yang diusung dalam kegiatan pada hari ini yaitu kontribusi nyata pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi di dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan yang berkualitas dan unggul kepada putra-putri terbaik bangsa di wilayah pedesaan Kabupaten Malang demi pemerataan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Tadi sudah kita dengarkan secara bersama yang disampaikan oleh Pak Rektor. Artinya hari ini tuntutan dan kebutuhan zaman, pendidikan menjadi sesuatu hal yang penting. Pertumbuhan dan perkembangan dunia tentunya tidak menutup kemungkinan kita akan tergerus kalau kita tidak melakukan persiapan dari dini. Oleh karenanya hari ini dihadirkan Pak Kepala Desa, BPD, Ibu Ketua Penggerak PKK, ada Pak Babinsa, Babin Kaptipmas, semuanya. Artinya launching kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Kepanjen ini sebenarnya berkeinginan mengajak peran serta kita bahwa sebenarnya berpendidikan itu penting. Pendidikan itu dibutuhkan karena hanya melalui pendidikan kita bisa merubah semuanya. Oleh karenanya grand launching program Sarjana Desa Pak Wamen ini sejalan dengan program yang sudah dicetuskan oleh kami yaitu 1 desa 1 sarjana. Artinya Pak Rektor nanti bisa berkolaborasi dengan Pak Kepala Dinas DPRD di dalam rangka bagaimana dalam jangka pendek apa yang menjadi keinginan Pak Rektor berubahnya Setikes menjadi Universitas Kepanjen. Ada supporting awal, pemerintah daerah akan support tentunya dengan pembiayaan yang nanti berasal dari APBD. Tepuk tangan dong. Maka ini menjadi penting diketahui oleh seluruh yang hadir, mulai BPD, Pak Kepala Desa, kemudian teman-teman Karang Taruna, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Siapa yang kita berikan ruang di sana adalah pemuda-pemudi yang berprestasi. Pemuda-pemudi yang berprestasi tentunya ada tanda garis bawah, tanda petik. Siapa? Berprestasi tetapi secara ekonomi masih belum diberikan kesempatan. Khususnya mereka bisa mendapatkan ruang masuk di perguruan tinggi. Maka pemerintah daerah supporting melalui program itu. Insya Allah ini sudah masuk pada RAPBD ya, 2025. Tentunya karena ini baru akan bisa terrealisasi pada tahun 2026. Namun wujud ini harus dilakukan, harus disiapkan oleh siapa? Oleh Sivitas Perguruan Tinggi, dikomunikasikan dengan DPRD, komunikasi dengan Pak Camat, siapa-siapa yang nanti bisa masuk ke sana. Namun ini menjadi tanda tanya yang harus mendapatkan perhatian protek khusus dari Pak Rektor. Apa? Sudah siapkah Universitas Kepanjen menerima mahasiswa yang nanti disupport oleh pemerintah daerah? Maka pesanan kami senyampang sambil berproses hari ini ke dalam bagaimana Universitas Kepanjen mulai memperbaiki ke dalamnya sehingga secara kualitas dipersiapkan sehingga pada saat nanti mahasiswa-mahasiswi barunya di luar jurusan kesehatan gitu ya, sudah siap dan memberikan kepercayaan sepenuhnya
kepada Universitas Kepanjen. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, PLT Bupati Malang juga mengatakan setiap warga berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Maka ini adalah sebagai bentuk kontribusi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dalam rangka memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan unggul. Dalam setiap tahunnya, prioritas penggunaannya ini diatur melalui kementerian. Maka ini menjadi penting apabila pemerintah desa diberikan kewenangan untuk supporting secara khusus kepada kepala desanya, kepada perangkat desanya, supporting terhadap pembiayaan, mohon dapatnya ada revisi, gitu ya. Pertama di Undang-Undang Desa, yang kedua ada prioritas-prioritas yang nanti setiap tahun ada cantolan yang bisa dititipkan di sana dengan harapan bagaimana pemerintah desa, tentunya pemerintah desa di sana ada BPD, ada kepala desa, pada saat memutuskan anggarannya untuk kepentingan pendidikan bagi perangkat-perangkat desa yang berprestasi, ada cantolan hukum sehingga beliau-beliau tidak ragu lagi di dalam menetapkan, gitu ya, support dukungan terhadap perangkatnya di saat harus diberikan kesempatan untuk masuk pada jenjang perguruan tinggi. Kalau itu bisa kita lakukan, wah insya Allah semuanya akan menjadi bagus. Di mana tugasnya Pak Babinsa dan Pak Babin Kaptipmas menjadi penting. Pak Babinmas, Pak Babin Kaptipmas menjadi speaker mic, mendorong bagaimana pendidikan tinggi itu menjadi penting, menjadi prasyarat yang harus dilakukan oleh setiap insan, utamanya keluarga-keluarga yang mampu dan yang tidak mampu. Pemerintah sudah memberikan ruang itu melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah, dan semuanya itu harusnya tepat sasaran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wamen atas rawuhnya di dalam kegiatan Grand Launching program Sarjana Desa yang diinisiasi oleh Universitas Kepanjen. Kami berharap bagaimana dunia kependidikan, kesadaran pendidikan itu bisa tumbuh berkembang dari Kabupaten Malang untuk Indonesia. Pergi ke toko mencari kebaya, singgah ke pasar minum jamu ilalang. Selamat dan sukses untuk program Sarjana Desa. Insya Allah bisa meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Malang. Demikian yang bisa kami aturkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Penyampaian arahan dari Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia selaku keynote speaker kita pada pagi hari ini kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBA, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan program Sarjana Desa merupakan amanat dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan adanya program dari Universitas Kepanjen ini, mampu melahirkan sarjana dari desa yang mampu menjadi penggerak desa untuk berkembang. Periode 2025-2029 merupakan momentum untuk memperkuat fondasi transformasi pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang desa dan perdesaan serta daerah tertinggal. Sejalan dengan hal itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendukung visi Presiden Bapak Prabowo Subianto, yaitu Asta Cita yang keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Beranjak dari visi tersebut, kita yakin bahwa pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi on the track menuju kemandirian berkelanjutan melalui upaya pembangunan pedesaan dan wilayah yang berdaya saing, mandiri, berimbang, berketahanan, dan berkelanjutan. Kondisi saat ini yang dihadapi desa dan daerah tertinggal adalah sebagai berikut. Pertama,
Jumlah desa sebanyak 75.265. 90% pemerintahan yang strategis langsung berhubungan dengan warga. Jumlah penduduk dengan KTP desa 2 juta jiwa atau 73% penduduk desa, sehingga sangat strategis untuk ditangani. Seluruh desa yang mendapatkan dana desa sepanjang instrumen pemerintah pemerataan sepanjang 2015 sampai 2024 totalnya sudah hampir 610 triliun. Jadi dana desa Ibu sejak digelontorkan tahun 2015 sampai tahun ini totalnya sudah 610 triliun. Kementerian Desa PDTT berwenang menetapkan prioritas atau fokus penggunaan dana desa. Tersedia 34.000 pendamping desa yang bertugas ke seluruh desa. Masih ada 10.460 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, kurang lebih 14%. Masih terdapat 36 kabupaten tertinggal. Baru 6.000 BUMDesa mengelola wisata desa, padahal ada 27.000 lebih desa yang memiliki potensi wisata. Masih ada 3.246 desa tidak berlistrik, jadi mati lampu terus. 9,9 juta keluarga tidak terakses listrik. Bahkan listrik di desa terpencil ada yang hanya beroperasi di bawah 24 jam per hari. Masih ada 22.544 desa yang sulit mengakses sinyal internet. Inilah Bapak Ibu kondisi desa kita di seluruh Indonesia yang sama-sama harus kita ketahui, data kita inventarisir, dan tentu kita kembangkan, kita majukan bersama ke depan. Bapak Rektor dan para undangan yang berbahagia, dalam menjabarkan astacita yang ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyusun 12 rencana aksi program prioritas pembangunan desa. Tertinggal yaitu 1. BUMDesa pendukung ketahanan pangan dan makan gizi gratis. BUMDesa dapat berperan langsung dalam budidaya atau mengkonsolidasi petani, pekebun, dan nelayan dengan melibatkan pendamping desa. BUMDesa mendapat peranan dominan dalam program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Sebagai pengelola lumbung pangan desa, Desa Mandiri Pangan, sebagai unit layanan makanan bergizi pemasok bahan pangan. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali kami sampaikan, salah satu program penting Bapak Prabowo adalah makan gizi gratis. Jadi untuk siapa? Untuk ibu hamil, anak balita, anak sekolah, sampai dengan SLTA, tentu termasuk santri. Jumlahnya tidak kurang dari 80 juta orang. Anggarannya tidak kurang dari 480 triliun. Dan alhamdulillah anggaran 2025 yang diketok pada era Pak Jokowi menyetujui sudah dianggarkan 71 triliun untuk tahun 2025. Jadi nanti mulai Januari akan dimulai program ini. Ini program yang luar biasa. Di banyak negara, tidak kurang dari 78 negara dunia sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun. Indonesia akan mulai di era Pak Prabowo. Kenapa makan gizi gratis ini penting? Jadi karena kalau ingin membangun bangsa itu harus membangun sumber daya manusia. Salah satu membangun sumber daya manusia itu adalah kesehatan, nutrisi yang baik. Nah, makan gizi gratis ini untuk memastikan bahwa anak-anak kita nanti tidak ada lagi yang stunting, tidak ada lagi yang kekurangan gizi, sehingga otaknya semakin baik,
pencernaannya semakin baik, mencernanya juga cara berpikir, mengingat, menghafal, belajar, dan lain semakin baik. Jadi kita bisa berdaya saing dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, jadi nanti yang sehat, yang pintar nggak cuma orang-orang kaya, tapi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat desa, karena mendapatkan gizi yang baik. Bapak Rektor, Pak Bupati, mahasiswa, serta kepala desa, hadirin yang berbahagia. Pembangunan desa merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Desa adalah fondasi peradaban bangsa yang kaya akan potensi budaya, sumber daya alam, dan semangat gotong royong. Namun kita semua memahami bahwa untuk mengoptimalkan potensi ini diperlukan inovasi, pendidikan, dan kolaborasi yang solid antara berbagai pihak. Sumber daya kita menjadi lebih baik. Jadi tugas Pak Rektor ini sangat mulia. Pak Rektor ini membangun Universitas Kepanjen ini, Universitas UK. Pak Rektor, saya doakan dan saya yakin dengan niat baik, semangat Pak Rektor dan seluruh jajaran Sivitas, kampus yang baru ini akan menghadirkan sarjana desa yang luar biasa yang dapat membangun masyarakat desa, pada akhirnya akan menjadi contoh bagi seluruh desa. Sudah hadir nanti di banyak kabupaten, kampus-kampus yang fokus menghadirkan sarjana-sarjana desa, sarjana-sarjana penggerak desa. Jadi Pak Prabowo juga itu program makan gizi gratis itu disiapkan SDM-nya. Di kampus Unhan itu disiapkan bidang fakultas sarjana penggerak desa. Mereka dididik, dilatih disiplin, dilatih semangat, etos kerja, pengetahuan, pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya, manajemen, leadership. Banyak ilmu yang disiapkan agar sarjana-sarjana penggerak desa nanti siap dan turun ke desa-desa di seluruh Indonesia. Jadi luar biasa konsep dan strategi Pak Presiden agar program makan gizi gratis itu tidak hanya memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan nutrisi yang baik, tapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik dan menyiapkan mahasiswa terbaik untuk turun ke desa-desa. Jadi marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, khususnya kepala desa, penting sekali memastikan tadi yang pertama, jangan lupa data, dicek ulang, diidentifikasi ulang, diinventarisasi di data, disampaikan, disinergikan data yang ada, produk-produk unggulan ke depan. Sekarang sudah ada teknologi internet, digitalisasi, ada aplikasi dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi batas antara desa satu desa yang lain. Nanti terkait makan gizi gratis, setiap desa dia harus mampu menyuplai semua kebutuhan makan gizi gratis. Kalau belum bisa, dia berbagi. Desa yang satu umpamanya punya produk padi, desa yang lain punya produk umpamanya budidaya ikan, desa yang lain umpamanya ternak atau sayuran, buah-buahan dan sebagainya, nanti bisa bertukar. Tapi mudah-mudahan kita mulai dari satu kabupaten tidak boleh memenuhi kebutuhan makan gizi gratis ngambil dari kabupaten lainnya. Itu artinya satu kabupaten tidak siap. Betul. Kabupaten harus siap memenuhi semua kebutuhan itu. Tidak perlu ngambil dari kabupaten lain atau provinsi lain. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya mewakili Pak Menteri hari ini hadir di sini. Pak Menteri keliling desa. Pak Menteri semangat sekali ingin tahu setiap desa itu punya produk unggulan apa.
apa masalah di desa, masyarakatnya, pemudanya, ibu-ibunya, anak-anaknya, apa yang ada di desa kita ingin tahu langsung, tidak hanya melihat di TV, mendengar dari medsos, tapi langsung datang ke desa, berinteraksi dengan kepala desa, dengan masyarakat, semua kita keliling. Inilah cara kami dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memastikan program-program yang diamanahkan Bapak Presiden dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi semua direalisasikan secara baik, bukan katanya-katanya, tapi dengar langsung, lihat langsung, dialog langsung, menyelesaikan masalah langsung di tempat, bukan dari Jakarta, tapi dari desa ke desa. Demikianlah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching program Sarjana Desa. Launching program khusus Sarjana Desa Berprestasi ini ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT dan didampingi oleh PLT Bupati Malang Didi Gatot Subroto dan juga Rektor Universitas Panjen dan disaksikan oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Malang, Kepala Desa se-Kabupaten Malang dan seluruh tamu undangan yang dilakukan di halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang. Baik, terima kasih. Foto bersama selesai. Jadi hari ini kami hadir memenuhi undangan dari Rektor ya Universitas Kepanjen. Saya atas nama Kementerian Desa Pak Menteri ucapkan terima kasih. Terus Universitas Kepanjen itu membuka meluncurkan program Sarjana Desa ya, sebagaimana diamanahkan oleh Bapak Presiden dalam rangka percepatan pembangunan. Perlu ada percepatan pembangunan di seluruh desa di Indonesia. Jadi dalam rangka membangun Indonesia harus membangun desa. Membangun desa harus dimulai dari mempersiapkan sumber daya masyarakat desa. Dan hadirnya kampus Kepanjen ini sangat baik untuk dapat membantu memastikan di Kabupaten Malang ini dihadirkan nanti sarjana-sarjana desa, sarjana-sarjana penggerak desa. Yang kedua, juga kami dari Kementerian Desa nanti juga ingin memastikan seluruh aparat desa, mulai dari kepala desa, pendamping desa, memiliki kualifikasi, kapasitas, kompetensi yang lebih baik lagi, sehingga percepatan pembangunan desa akan dapat direalisasikan. Yang ketiga juga kami minta setiap kepala desa, perangkat desa memastikan mengidentifikasi produk-produk unggulan di setiap desa. Desa harus siap memastikan sumber daya alamnya, tanah yang subur dimanfaatkan untuk dapat menyuplai kebutuhan makan gizi gratis di setiap desa. Ya, ketimpangan desa dan kota ini insya Allah nanti akan berkurang. Karena program makan gizi gratis Pak Prabowo itu adanya di desa. Sumber pangan desa. Insya Allah nanti produk-produk untuk menyuplai kebutuhan makan gizi tidak perlu impor. Karena masyarakat desa dengan sumber daya alamnya, tanah yang subur, akan menghadirkan semua kebutuhan makan gizi gratis. Akan sibuk nanti seluruh masyarakat berlomba-lomba menghadirkan semua produk yang dibutuhkan. Tadi saya minta setiap kabupaten harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya, kebutuhan makan gizi gratis. Nanti kemudian
semakin baik lagi. Setiap kecamatan harus mampu memenuhi kebutuhannya tanpa harus membeli dari kecamatan lain. Ke depan lagi semakin maju, setiap desa harus mampu memenuhi kebutuhan makan gizi gratis tanpa harus mengambil, membeli atau bertukar dari desa lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini, Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa, negara yang maju. Desa menjadi andalan. Karena dengan desa yang hebat, desa yang maju, Indonesia akan maju. Artinya Kabupaten Malang punya semuanya. Target utama bagaimana BUMDes industri budaya. Tidak ada serupiah pun yang tidak memberikan manfaat. Maka itu menjadi penting yang tentunya pemerintah daerah harus tegak lurus dengan apa yang hari ini menjadi keputusan pemerintah pusat, tentunya di bawah kewenangan Kementerian Desa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyambung yang diaturkan oleh Pak Menteri, seluruh sumber daya alam di Kabupaten Malang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan, utamanya makan gratis. Insya Allah kita punya pertanian yang cukup luas, peternakan yang cukup banyak, kemudian laut kita penghasil ikan yang cukup luar biasa, buah-buahan ada semua di Kabupaten Malang. Kalau ini bisa kita mulai mapping, kemudian nanti DPRD mulai menggerakkan bersama-sama dengan dinas terkait. Nah, program ketahanan pangan dan pangan gratis ini pada saat seluruhnya bisa disupport oleh pemerintah pusat, maka ada sebagian uang yang sebenarnya tersisa, begitu di keluarga. Maka dari situlah keluarga bisa melakukan penghematan di dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian, bisa dipergunakan untuk banyak lainnya, bisa disimpan. Nah, terakhir targetnya untuk mendukung proses pendidikan terkait dengan secara teknis, jumlah jurusnya. Tentunya mesti nanti kita menunggu dari pemerintah pusat bekerjasama dengan Kemendes dan dengan Kementerian Pertahanan. Insya Allah ini semuanya sudah disiapin. Dapur-dapur pangan melalui Pak Dandim sudah disiapin, tinggal nanti proses pendistribusiannya. Seperti diaturkan Pak Menteri, insya Allah karena ada keterlibatan BUMDes, nanti koordinatornya itu insya Allah akan diserahkan pada Pak Dandim, didukung dengan dari Badan Gizi, pelaksana suppliernya dari Badan Usaha Milik Desa. Maka tidak ada lagi nanti problematika secara geografis yang jauh-jauh karena sudah didekatkan dengan calon penerima manfaat. Begitu, Pak. Potensi-potensi yang perlu digarap di dalam rangka membangun desa dan menciptakan desanya menjadi desa mandiri. Insya Allah Kabupaten Malang support hal itu. Jalan dengan program yang Kabupaten juga satu desa satu sarjana tadi. Harapannya SMK ini partisipasinya aktif untuk bisa melanjutkan kuliah. Makanya kita berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi khususnya melalui Kementerian Desa, pemerintah daerah. Harapannya kita bisa meningkatkan SDM di desa. Jadi seperti yang disampaikan sama Pak Wamen tadi, bangun Indonesia dari desa. Supaya SMA SMK ini partisipasi melanjutkan kuliahnya tinggi. Entah itu dengan kuliah sambil bekerja maupun dari sisi pembiayaan. Kita pun punya inovasi, cukup 1 juta rupiah aja sudah bisa kuliah di kampus Universitas Kabupaten. Jadi kalau SDM-nya sudah minimal sarjana di desa-desa, khususnya masyarakat yang berprestasi, harapannya bisa menyeimbangkan terkait dengan program-program baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu. Teman-teman sekalian, di sesi terakhir ini sama-sama kita akan menyimak mengenai pembentukan koordinator mitra, yaitu program Sarjana Desa Berprestasi, di mana Bapak Ibu selaku perangkat desa dan tokoh masyarakat, dan di sini ada teman-teman dari unsur TNI. Terima kasih atas kedatangannya. Tentu Bapak Ibu nantinya akan menjadi koordinator mitra program Sarjana Desa yang nanti dapat membantu program ini dengan sasaran masyarakat, di mana Bapak Ibu nantinya akan turut membantu untuk berkontribusi secara nyata, bergandengan tangan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi
tentu dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan unggul, dan tentu memberikan fasilitas kepada masyarakat di pedesaan di Kabupaten Malang agar difasilitasi program pendidikan atau program perkuliahan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang sama-sama kita saksikan, tadi pagi alhamdulillah Pak Wakil Menteri telah membuka acara ini dan memberikan pemaparan yang sangat luar biasa mengenai program Sarjana Desa. Tentu ini merupakan afirmasi kerjasama antara Kemendes, Kemendagri, dan Kemendikbud Republik Indonesia. Tentu program ini dengan sasaran Bapak Ibu di lingkungan perangkat dan aparat pemerintahan desa yang insya Allah nantinya akan terlibat menjadi bagian dari suksesan pelaksanaan dari program Sarjana Desa Berprestasi. Dalam pencapaian ini tentu memerlukan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dan berdaya saing. Dan Bapak Ibu sebagai perangkat desa, mudah-mudahan nantinya dapat terfasilitasi melalui program kemitraan tersebut. Nanti komitmen peningkatan SDM di wilayah pedesaan ini sebagai wujud nyata Kementerian Desa PDT yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemendikbud untuk mengembangkan program afirmasi pendidikan melalui para perangkat desa. Sebagai bentuk implementasi dan afirmasi pendidikan tinggi melalui perangkat desa dan tokoh masyarakat, perguruan tinggi mencanangkan konsep koordinator mitra Sarjana Desa Berprestasi, yaitu memberikan akses layanan pendidikan tinggi yang seluas-luasnya kepada masyarakat di wilayah pedesaan melalui para perangkat desa. Yang nantinya Bapak Ibu sebagai perangkat desa setelah ditunjuk sebagai koordinator nantinya dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pendidikan tinggi, yaitu melalui program kuliah Sarjana Desa yang didesain dengan kurikulum khusus berorientasi pada pembangunan desa, sehingga memungkinkan peserta program ini dapat secara langsung mempraktikkan ilmu yang diperolehnya dalam proses pembangunan desa. Yang artinya setelah nanti lulus dari program pendidikan dapat diimplementasikan di tempat pemerintahan desa masing-masing, yaitu dengan metode perkuliahan blended learning, yaitu menggabungkan metode perkuliahan secara asinkronus, secara online, memungkinkan peserta dapat mengikuti perkuliahan dengan lebih mudah, efektif, dan lebih efisien, ya, kapanpun dan dimanapun. Jadi perkuliahannya tidak lagi terganggu karena bentrok dengan jam kerja, ya, atau kesibukan aktivitas kerja. Jadi dilaksanakan dengan efisien, efektif, kapanpun dan dimanapun. Di mana program kuliah Sarjana Desa ini salah satu kontribusi dari pemerintah dan perguruan tinggi dalam pencapaian target SDGs, yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian SDGs nasional. Beberapa keunggulan-keunggulan, ya, Bapak Ibu sebagai koordinator program Sarjana Desa, di sini kurang lebih ada 5, ya. Yang pertama sebagai mitra dalam penerimaan mahasiswa baru
yaitu diberikan kuasa dan kewenangan ya dalam penerimaan mahasiswa baru program subsidi beasiswa pendidikan ya program sarjana desa, di mana Bapak Ibu nanti yang akan kuliahnya di kampus Universitas Kepanjen. Kemudian Bapak Ibu sebagai koordinator program kerjasama, yaitu dapat melakukan kerjasama dengan institusi di pemerintahan dan swasta terkait dengan informasi dari penerimaan mahasiswa baru, program subsidi beasiswa pendidikan, dan program sarjana desa. Dan yang ketiga, ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ada satu kebijakan yaitu profit sharing atau pemberian kompensasi, pemberian reward. Ini tentu untuk memotivasi ya Bapak Ibu sebagai koordinator mitra, yaitu diberikan fee sebagai reward sebesar 4 juta per mahasiswanya apabila berhasil merekomendasikan ya mahasiswa yang nanti mengikuti program tersebut. Jadi programnya adalah subsidi beasiswa pendidikan dan Bapak Ibu nanti akan diberikan kompensasi atau diberikan reward. Kemudian yang keempat yaitu program subsidi beasiswa pendidikan ya. Setiap mahasiswa yang nanti mengikuti perkuliahan akan diberikan subsidi ya, bantuan potongan biaya kuliah yang nanti dapat meringankan biaya kuliah mahasiswa ini sampai nanti lulus perkuliahan. Dan tentu yang terakhir adalah kepedulian sosial yang tinggi, yaitu Bapak Ibu turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara ya. Memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk mengikuti pendidikan dan mengenyam program pendidikan. Beberapa program unggulan yang ditawarkan oleh kampus kepada para mahasiswa yang nanti akan mendaftar program sarjana desa melalui Bapak Ibu mitra, diantaranya lulus kuliah memperoleh 2 gelar sekaligus, yaitu gelar akademik dan gelar non-akademik. Bukan hanya gelar sarjana, tapi melalui sertifikasi dan melalui pelatihan dari BNSP. Kemudian layanan akademik berbasis digital, jadi memungkinkan nanti mahasiswa dapat kuliah kapanpun dan dimanapun ya, tanpa terkendala jarak, tanpa terkendala waktu, karena perkuliahannya berbasis LMS atau e-learning ya. Program khusus sarjana desa, yaitu subsidi biaya kuliah mahasiswa baru ya, yang nanti direkomendasikan oleh Bapak Ibu itu untuk SPP 200.000, kemudian UTS UASnya 100.000 per matkul, dan biaya daftar ulang 1 juta. Yang ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Ya, silakan Bapak Ibu dapat dipelajari dan dipahami ya, diberikan kewenangan ya untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru dan juga tentu diberikan kompensasi atau diberikan fee tersebut. Saya, Ketua Yayasan Cakra Inti Indonesia, bekerja sama untuk membentuk koordinator program sarjana desa. Nah, yaitu badan hukum dari penyelenggaraan Universitas Kepanjen, begitu Bapak Ibu ya. Nah, sementara ini yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mewakili dari unsur BPD dari Kecamatan Tajina. Dari desa apa Bu? Desa Mademulyo, Kecamatan Tajina. Oh, siap. Oke, yang ingin kami tanyakan bahwa perekrutan ini apakah berbasis kecamatan atau boleh kita dapat mahasiswa itu dari lintas desa atau lintas kecamatan. Terus yang kedua, lulusan dari SMA, apakah kalau dari SMK juga
Kesaben Kecamatan Ngajum. Di sini saya akan menanyakan Pak, untuk program desa ini apakah ada kuota atau sesuai pendaftar atau ada batasan gitu Pak? Siap. Itu saja. Kotanya ya Bu ya, kotanya batas ininya Maksimal pendaftar. Oh siap. Tiap tahun ajarannya atau seperti apa Pak? Siap. Informasi ini kan disampaikan banyak cara, melalui digital marketing atau melalui Facebook, melalui WhatsApp atau melalui media sosial. Itu dimanapun boleh Bu Tutik ya, di tempat manapun boleh. Yang tentu tidak dibatasi ya, hanya di wilayah desa tersebut. Kemudian apakah boleh lulusan dari SMK? Tentu boleh Bapak Ibu ya. Di sini syaratnya adalah lulusan SMA sederajat seperti SMK, Madrasah Aliyah, yang Dadiyah atau paket C juga bisa. Itu yang penting sederajat SMA. Itu syarat nanti mendaftar program mahasiswa baru program sarjana desa. Kemudian dari Ibu Vista, apakah dibatasi kotanya ya? Tentu minimal kotanya itu maksimal itu di angka 50 dulu Ibu ya. Di angka 50 mahasiswa dulu ya. Mengingat ditargetkan nanti di tahun ajaran 2025 ini itu adalah sejumlah 2000 mahasiswa baru ya yang akan mendaftar kuliah melalui program sarjana desa ini. Maka nanti Bapak Ibu minimal kuotanya 50 terlebih dahulu ya per koordinator masing-masing. Nanti Mbak Pista apabila ada lebihan kuota dari koordinator yang lain, silakan nanti bisa kami akan informasikan seperti itu. Bapak Dr. Mubarok yang sudah memaparkan terkait acara inti pada hari ini. Happy Budiman melaporkan.